Setelah konflik Subaru dengan Julius kemarin, Subaru menjadi bertengkar dengan Emilia karena telah mempermalukannya di depan keluarga bangsawan. Lalu Emilia beserta Roswell pulang lebih dulu meninggalkan Subaru, dan Subaru bersama Rem akan stay di ibu kota untuk menjalani pengobatan Subaru dengan anak buah Cruz yaitu Felix, karena Emilia telah menjalin kontrak dengan Cruz. Di sini Subaru juga berkenalan dengan pelayan setianya Cruz, yang terlihat beliau sudah cukup tua namun masih memiliki karisma. Beliau disapa dengan kakek Will. 3 hari kemudian Rem merasakan indera milik Ram yang terkoneksi padanya, yaitu di dalam istana Roswell. Ram menerawang bahwa ada aktivitas berbahaya yang membahayakan penghuni istana kerajaan Roswell dan juga sekitarnya. Sedangkan Roswell-nya tidak ada di sana karena sedang dinas di wilayah beliau. Pertanyaannya, kok Rem bisa tahu apa yang Rem tahu? Jadi gini, Rem itu saudara kembar, jadi mereka adalah satu kesatuan yang terpisah. Namun indera mereka saling terhubung apabila salah satu di antara mereka tidak bisa mengontrol inderanya atau dalam pengaruh stres yang berat. Jadi poinnya adalah saat ini di istana dalam keadaan yang mencekam. Mendengar hal ini, Subaru pun bergegas ingin balik ke istana, walaupun pengobatannya masih belum 100% pulih. Lalu Subaru pun mengangkat bersama Rem menggunakan delman naga darat. Jalan yang mereka tempuh diperkirakan 2 hari setengah, karena rute yang terdekat saat ini sedang ada kabut. Rem menjelaskan seberapa bahayanya tempat itu jika dilewati. Saat malam hari, Rem selaku supir singgah di penginapan, mengajak Subaru beristirahat terlebih dahulu. Tanpa Subaru ketahui, malam itu juga saat ia tertidur, Rem meninggalkannya dan pulang sendiri menuju kediaman. Saat pagi harinya, Subaru sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Rem. Subaru secepat mungkin mencari delman pengganti, namun tak ada seorang pun yang berani mengantarnya. Terkecuali ada satu pemuda yang berani mengantarkan Subaru ke lokasi dengan hadiah yang besar. Ia bernama Otto. Perjalanan pun dimulai saat malam hari mereka telah tiba di wilayahnya Mathers Roswell. Namun naga darat enggan untuk melanjutkan perjalanan karena naluri hewannya merasa ada ancaman yang sangat besar menanti di depan sana. Sehingga dengan berat hati Otto mengajak Subaru agar kembali ke kota. Namun Subaru menolak dan berterima kasih karena telah diantar sampai sini. Subaru pun melanjutkan perjalanannya. Lalu tiba-tiba Subaru dicegat oleh seorang berjubah, yang mana mereka adalah anggota sekte penyihir. Namun alhamdulillah Subaru tidak diapa-apain. Sampai pagi harinya ia pun telah sampai ke desa. Dan benar di sana telah terjadi pembantaian. Dari desa hingga ke kediamannya Roswell terlihat. Tadi malam ada bekas pertempurannya Rem melawan sekte penyihir itu, yang mana menewaskan Rem itu sendiri. Tidak hanya itu, dari dalam istana Ram juga telah dibunuh dalam keadaan memeluk anak bernama Petra yang berasal dari desa tadi. Tidak jauh dari sana ia menemukan tusuk konde milik Emilia tanpa mengetahui keberadaannya di mana. Kemudian Subaru pun juga terbunuh oleh ruangan rahasia yang sepertinya dibuat untuk melindungi Emilia. Di sini Subaru hidup kembali dan mengulang di ibu kota, namun dengan mental yang breakdance. Atau bahasa ilmiahnya ia mengalami semacam sinting, depresi, mendadak bisu dan penderitaan lainnya. Rem bahkan merasa prihatin dengan Subaru. Lalu ia pun inisiatif membawanya pulang ke kediaman Roswell. Di perjalanan mereka malah dicegat dan diculik oleh sekte penyihir yang tertarik dengan aura yang dimiliki Subaru. Orang ini adalah ketuanya, ia adalah uskup agung sekte penyihir dengan jabatan sang perwakilan pemalas yang bernama Botol Gas Romane Conti. Botol gas ini orangnya sedikit heboh dan senang menyiksa. Hal itu dibuktikan dengan rem yang dijadikannya mainan tepat di depan matanya Subaru, yang membuat Subaru tambah kena mental lagi. Botol gas merasakan di dalam tubuh Subaru ada begitu banyak rasa cinta yang teramat sangat melimpah. Cinta yang dimaksud di sini adalah cinta sang penyihir sejati yang menyukai Subaru. Kalau kalian melihat thumbnail di pembahasan kita sebelumnya, maka kalian akan mengerti. Lalu karena aura Subaru dicintai datuknya penyihir, Botol Gas sangat cemburu.
karena belum pernah bertemu langsung dengan sang penyihir yang dicintainya itu. Botol gas pun meninggalkan Subaru begitu saja dengan sangkaan bahwa ia bisa menjadi rekan suatu saat nanti. Singkat cerita, botol gas pergi untuk membersihkan jejaknya, lalu Subaru pun selamat. Ia menggendong Rem ke istana melewati korban-korban yang berjatuhan, lalu muncul dari balik istana, rubah raksasa dan membunuh Subaru sebagai sebab telah membunuh putrinya, yang berarti roh ini adalah mamanya Emilia. Subaru pun hidup kembali dengan tekad yang kuat untuk membalas kejahatannya botol gas yang menjadi biang kerok selama ini. Subaru menjelaskan secara detail kepada Cruz tentang ancaman di wilayah Roswell, namun Cruz menolak untuk bernegosiasi dengan alasan Subaru hanya mementingkan urusan pribadi, yaitu dendam terhadap sekte penyihir. Subaru sangat marah kepada Cruz karena beginikah calon pemimpin yang menelantarkan rakyat lemah. Subaru lalu mencoba lagi dengan bernegosiasi pada Priscilla, namun Priscilla juga menolaknya. Subaru pun memutuskan agar pergi bersama Rem saja. Ia lalu mendapatkan kereta naga setelah bertukar keuntungan dengan Anastasia. Di perjalanan ia bertemu Otto dan teman-temannya, lalu ia menyewa Otto beserta teman-temannya dengan bayaran yang besar untuk membawa pergi anak-anak dan penduduk desa yang ada di wilayah Matters. Mereka pun menerima tawaran dan mengambil rute jalan yang pernah dilarang oleh Rem sebelumnya. Di jalan mereka bertemu pohon tinggi yang menjulang ke atas hingga menembus awan yang bernama pohon Plugel. Tidak lama asap tiba-tiba muncul. Teman Otto di sebelah tiba-tiba menghilang. Namun Otto dan yang lain tidak merasa ada orang lain berada di sana, yang artinya orang yang terculik oleh kabut itu akan menghilang. Bahkan ingatan tentang dirinya juga menghilang dari ingatan orang lain terkecuali Subaru yang dapat mengingatnya. Kemudian dari samping kanan Subaru muncullah bola mata besar yang sedang menatap ke arahnya. Subaru mensenter menggunakan teleponnya. Paus itu kemudian pergi menjauh setelah Subaru mengagetkannya. Sosok itu ternyata adalah paus putih yang muncul di saat kabut dan dapat terbang di udara. Agak aneh memang, tapi memang begitulah kenyataannya. Tidak hanya itu, paus putih itu ternyata binatang jahanam, yang berarti ia tertarik dengan aroma tubuhnya Subaru. Maka dari itulah ia mengejar kereta mereka, hingga akhirnya Otto dan Rem menghilang. Hanya Subarulah yang selamat, namun apalah arti selamat? Karena saat ia sampai ke kediaman, Ram dan Emilia tidak mengenali siapa itu Rem. Dan garis takdir kematiannya Emilia tetap saja terjadi, yang mana membuat mamanya Emilia membunuh Subaru lagi. Kemudian Subaru pun mengulangi kehidupannya lagi. Di dalam keputusasaannya itu ia sempat terpikir, daripada kehilangan semuanya, Subaru pun mengajak Rem agar lari bersamanya dan memulai hidup yang baru jauh dari ibu kota Lugunica. Ternyata diam-diam Rem juga mencintai Subaru. Ia juga sudah memikirkan hidup bersama dengan Subaru, seperti memiliki seorang anak dan hidup bersama hingga menua bersama. Namun saat ini Rem tidak bisa menerima ajakan Subaru dan meminta Subaru agar menjelaskan apa yang sebenarnya membebani pikirannya itu. Subaru menyerah dengan semua ini dan merasa tidak ada jalan keluarnya, karena ia mengulangi kehidupan bukannya berhasil menyelamatkan seseorang, melainkan ia hanya melihat takdir yang sama dengan kejadian yang berbeda-beda. Rem di sini memberikan kehangatannya pada Subaru. Semenjak Subaru menyelamatkannya pada hari itu, Rem sudah menganggap Subaru adalah pahlawannya, yang membuat hidupnya kini bergerak lagi. Setelah kejadian sekte penyihir menyerang desanya saat itu, waktunya telah terhenti dan Subarulah penyembuh bagi dirinya. Subaru pun meminta kerjasama agar menyelamatkan Emilia. Rem sebenarnya tahu bahwa Subaru itu menyukai Emilia, jadi Subaru ini bisa dibilang cowok yang serakah. Dia suka Emilia namun juga menyukai Rem. Singkat cerita, Subaru telah beraliansi dengan Cruz, bahkan juga dengan Anastasia Hosin, dengan menawarkan hak berbagi pertambangan batu sihir dan juga informasi mengenai kemunculan paus putih yang sudah sedari lama mereka tunggu-tunggu. Melalui ponselnya ini Subaru ingat jam berapa paus itu muncul. Entah mengapa Anastasia Hosin dan juga Cruz mempunyai riwayat bersejarah dengan paus putih itu.
Terlebih lagi kakek Will, ia tidak bisa menutupi kemarahannya bekas kejadian di masa lalu, yaitu istri tercintanya adalah seorang pedang suci dari kerajaan bangsawan yang terbunuh oleh paus itu. Bahkan jasadnya tidak ditemukan disebabkan kabut paus putih itu. Aliansi pun telah berkumpul termasuk teman-temannya kakek Will yang juga merupakan veteran pejuang di masa lampau yang juga ikut mempunyai dendam khusus pada paus putih ini. Semuanya berterima kasih pada jasa Subaru yang telah menemukan keberadaan paus putih yang telah meneror selama 400 tahun ini. Tidak hanya sampai di situ, paus itu ternyata diciptakan oleh penyihir pencemburu yang ingin menguasai daratan dan menindas yang lemah. Singkat cerita, kedua aliansi itu pun berkumpul di pohon Plugel menunggu kemunculannya paus. Bocil ini adalah hetero bersaudara. Mereka merupakan komandan ketua prajuritnya Anastasia, dan dia ini bawahannya Anastasia yang akan menjadi kapten pada pasukannya Anastasia saat perang nanti. Ia bernama Ricardo tanpa kakak. Alarm telepon Subaru pun berbunyi yang menandakan paus itu segera muncul. Kemudian mercusuar pun dinyalakan agar pandangan lebih fokus. Kemudian serangan demi serangan pun mereka. Di sini kakek Will orang yang paling berkontribusi dan berada di garda depan, karena ia sudah menunggu momen ini selama 14 tahun lamanya. Dan ia lampiaskan semua amarahnya itu ke dalam pedangnya ini, dan ia persembahkan bola mata paus itu sebagai balas dendamnya. Paus itu mendapatkan banyak luka, lalu ia mengeluarkan suara ultrasonik yang diiringi keluarnya asap tebal melalui pori-pori tubuhnya, yang membuat keadaan sekitar menjadi gelap kembali. Akibat pertahanannya paus putih itu, 21 prajurit pun menghilang terkena serangan asapnya. Yang lebih berbahaya, jika terkena hembusan asap ini, orang lain menjadi tidak bisa mengingatnya lagi. Tidak ingin semuanya naas, Subaru pun memancing paus itu menggunakan bau tubuhnya selagi Cruz memimpin komando untuk membuat strategi penyerangan. Di sini Ricardo dan kakek Will membantu Subaru, namun kakek Will gegabah yang membuatnya lengah sehingga dimakan oleh paus itu. Sedangkan Ricardo terluka parah akibat menyelamatkan Subaru. Tragedi ini tidak hanya sampai di situ, yang ternyata paus itu lebih dari satu, yaitu ada 3, sehingga prajurit sempat merasa putus asa. Prajuritnya Ricardo dan Cruz terus melontarkan serangan demi serangan, hingga akhirnya paus itu tumbang ke tanah, yang ternyata kakek Will ikut menyerang dari dalam tubuh paus itu. Tentu saja kakek Will yang sedang diselimuti dendam tidak akan mudah dikalahkan. Setelah peperangan cukup lama berlangsung, Subaru menyadari kelemahan paus itu. Awalnya Cruz dan Subaru menduga paus itu adalah hewan yang berkelompok, yang ternyata itu adalah kloningannya, dan tubuh yang asli berada di paling atas sana untuk menghindari serangan fisik. Sedangkan 2 yang lainnya ia gunakan untuk bertarung. Kemudian Subaru pun mempunyai ide brilian, yakni ia terbang ke atas langit, memancing paus yang asli itu menggunakan aura penyihir tubuhnya. Kemudian memancingnya turun diiringi dengan serangannya rem yang memaksanya turun. Lalu Cruz beserta yang lainnya menyerang pohon Plugel yang membuat paus itu tertindih oleh pohon raksasa itu. Kemudian di sini kakek Will lah yang akan mengeksekusi kepala paus ini, walaupun yang menjadi man of the match adalah Subaru. Namun kakek Will lebih berhak karena ia mempunyai dendam kusuma terhadap paus ini. Cruz pun akan segera pulang membawa kepala paus itu, dan ia senang bisa bekerja sama dengan Subaru, yang mana ini akan menaikkan reputasinya sebagai calon pemimpin kerajaan. Sedangkan Subaru masih mempunyai misi selanjutnya, yaitu mengalahkan sekte penyihir. Di sini Rem ikut bersama Cruz ke ibu kota. Sebagai pengguna sihir penyembuhan, Felix tidak mengizinkan Rem memasakkan diri lebih jauh lagi. Sebagai gantinya, Felix lah yang akan menjadi penyembuh di tim Subaru. Cruz juga meminjamkan beberapa prajuritnya, termasuk kakek Will yang juga bersedia membantu sebagai rasa terima kasihnya terhadap Subaru. Di sini Ricardo beserta 2 bersaudara juga ikut ingin membantu, namun Subaru merasa mereka masih kalah jumlah. Kemudian muncullah Julius beserta anak buahnya yang ingin membantu dalam membasmi sekte penyihir. Di sini Julius menjadi pribadi yang cukup sedikit kalem dan tidak sungkan mengucapkan terima kasih atas jasanya Subaru dalam mengalahkan paus putih, sehingga membuat Subaru salting, yang mana membuat Subaru mengakui kesalahannya di masa lalu.
Meski begitu, ia masih tak bisa melupakan perlakuan Julius kepadanya. Namun mereka pun mencoba saling memaafkan untuk kerjasama kali ini. Jadi rencana Subaru kali ini, saat tiba di wilayah Matters, ia akan masuk hutan sendirian dan berpura-pura menjadi rekannya sekte penyihir. Dan benar saja semua berjalan sesuai rencana. Botol gas menerima keberadaan Subaru yang dari dalam tubuhnya Subaru terdapat aura sihir yang amat pekat. Botol gas ini memiliki kemampuan tangan semu, yang mana seseorang tidak bisa melihat tangannya itu melainkan hanya dirinya. Namun ia sangat kebingungan karena Subaru bisa melihatnya. Kemudian botol gas pun dikalahkan oleh kakek Will. Namun ternyata botol gas memiliki bawahan yang disebut Yubisaki atau yang berarti jari dan berjumlah 10 orang. Dan yang satu sudah terkubur di dalam reruntuhan goa itu. Sekarang tersisa 9 jari lagi. Saat sedang berkumpul, tangan semu tiba-tiba muncul lagi, yang mana berhasil meremas beberapa prajurit dan menculik Subaru ke dalam hutan. Ternyata ia adalah jarinya botol gas yang sifatnya sangat mirip dengan dirinya. Subaru diselamatkan oleh pecahan roh merah yang membuat jari itu takut. Kemudian Will beserta kawan-kawan memanfaatkan momen itu dan berhasil menebasnya. Subaru cukup frustasi dan bersedih dengan keteledorannya itu, padahal ia merupakan satu-satunya orang yang bisa melihat tangan semu itu. Will yang sebagai mantan kesatria memberi kultum kepada Subaru. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mengevakuasi penduduk desa. Di perjalanan, Subaru tiba-tiba terkena ilusi yang mana ia hanya seorang diri. Pecahan roh ini menyelamatkan Subaru lagi, dan Subaru akhirnya sadar bahwa roh merah ini adalah kemampuan milik Julius karena Julius adalah kesatria roh. Kemudian Ram pun menyambut Subaru. Setelah sampai di desa, penduduk pun dievakuasi. Petra bercerita pada Subaru, kemarin Emilia sudah datang kemari, namun karena ia adalah elf hibrida yang dianggap sebagai pembawa malapetaka, sehingga penduduk pun menghiraukannya saja. Di saat evakuasi berlangsung, mereka tak mengira ada sekte penyihir yang menyamar menjadi pedagang dan menaruh peledak di dalam keretanya, sehingga kekacauan pun terjadi dan membuat jari menjadi berdatangan. Di saat jari tersisa satu lagi, Emilia datang membantu untuk menyelamatkan penduduk desa, sehingga semua jari pun telah berhasil dikalahkan. Namun tiba-tiba Subaru merasakan ada yang aneh dari dalam tubuhnya. Ia pun langsung lari ke dalam hutan dan disusul oleh Felix dan Julius, yang ternyata tubuh Subaru diambil alih oleh botol gas dan ia dijadikan sebagai jarinya. Subaru sempat melawan dan menyuruh Julius dan Felix segera menghabisinya. Julius dan Felix tidak kuasa, namun ini adalah jalan satu-satunya sebelum botol gas melakukan hal yang jauh lebih berbahaya lagi. Kemudian dengan perasaan tak karuan, mereka pun mencabut nyawa Subaru, dan Subaru pun kembali ke titik awal, di mana setelah mereka mengalahkan paus itu. Untung saja ia kembali sampai sini. Bayangin aja kalau mulainya dari awal penyerangan paus. Kemudian Subaru pun menerangkan kepada prajurit tentang pengalamannya terhadap sekte penyihir. Jadi kesimpulannya, misi mereka kali ini akan menghabisi jari terlebih dahulu agar menghindari botol gas berpindah jiwa ke jarinya itu. Baru setelah itu mereka akan menghabisi botol gas yang merupakan uskup agung kemalasan. Dengan gerak cepat, penduduk desa pun dievakuasi terlebih dahulu, termasuk seisi kerajaan istana. Emilia pun bersedia pergi setelah mendengar misi ini merupakan perintah langsung dari Cruz yang diwakilkan kakek Will yang bersedia membantu ketegangan pada kubu Roswell. Namun Betty memutuskan agar tetap tinggal di sini saja karena ia merasa aman dari sekte penyihir. Kemudian para prajurit membereskan anggota yang menjadi komunikasinya sekte penyihir dan beberapa jari. Setelah desa berhasil mengevakuasi semua warga, kakek Will akan bertugas menjaga Emilia dan para warga selama di perjalanan. Kemudian rencana utama pun dimulai. Subaru mendatangi botol gas dan bersedia menjadi jarinya. Botol gas sangat terharu dengan ketaatannya Subaru. Baru beberapa detik menjadi orang dalam. Di sini Subaru mengetahui salah satu tujuan sekte penyihir adalah ingin menjadikan elf hibrida yaitu Emilia sebagai wadah untuk kebangkitan sang penyihir suatu saat nanti. Kemudian botol gas mencium bau-bau pengkhianatan yang dilakukan oleh Subaru.
Kemudian ia pun menyerang Subaru dan Subaru membawanya ke tempat yang telah ditentukan, yang mana Julius, sang kesatria roh musuh alaminya botol gas, telah menunggu lebih dulu. Di sini botol gas dibuat semakin marah karena Subaru mengolok-ngolok bahwa sang penyihir yang ia harapkan cintanya itu malah menjalin cinta dengan Subaru, bahkan meremas-remas jantungnya Subaru. Singkat cerita, pertarungan Julius dan botol gas pun tidak terelakkan. Di sini indera penglihatannya Julius dan Subaru menjadi satu menggunakan teknik Julius yang bernama Neck, sehingga mata Julius terhubung dan juga bisa melihat pergerakan tangan semu milik botol gas walaupun dengan mata terpejam, asalkan Subaru matanya berbinjalak alias terbuka. Setelah botol gas dikalahkan, Subaru bergegas meminta Julius agar melepas necknya, yang ternyata Subaru merasa tubuhnya akan dirasuki botol gas. Sesaat botol gas masuk ke dalam tubuh Subaru, Subaru lalu mengajak botol gas bertemu dengan sang penyihir yang dicintainya itu yang bernama Satella. Setelah bertemu, botol gas tak kuasa menahan haru bahagia. Namun ternyata bukan dialah orang yang diinginkan oleh Satella, yang membuat botol gas pun terlempar keluar dari tubuh Subaru. Dan ia pun dikalahkan dalam keadaan pengorbanan yang sia-sia. Subaru lalu mengambil Alkitab milik botol gas. Dengan kejadian ini, hubungan Subaru dan Julius menjadi bestie, layaknya seorang sahabat yang masih jaim. Setelah penyelidikan panjang, kemudian Felix memberitahu informasi bahwa di dalam kereta evakuasi masih ada bahan peledak, yang ternyata adalah kereta yang dipakai Emilia beserta anak-anak. Dengan kecepatan gaspol, Subaru bersama Otto pun berhasil menyusul kereta yang membawa pengungsi. Di sana terlihat kakek Will sedang menghadapi para sekte penyihir yang mencoba menyerang Emilia dan para penduduk desa. Kemudian Subaru pun berhasil mengambil peledak itu dan membuangnya ke dalam tubuh bangkai paus. Dengan ini semuanya pun selamat, bahkan hubungannya dengan Emilia kini menjadi harmonis kembali. Nah, inilah seluruh alur cerita ReZero Season 1 part yang kedua versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.